Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan etos kerja seorang muslim dari pelajaran Quran Hadis dari bab 8. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Salma Ida Putri. Saya dari kelas 11 IPA 1 dengan guru pembimbing Bu Susi Suswati. Apa itu etos kerja seorang muslim? Etos kerja seorang muslim yang baik yaitu dalam hal bekerja tidak melupakan sholat 5 waktu, bertanggung jawab dalam hal pekerjaan, dan melakukannya dengan ikhlas, serta tidak menjual barang-barang yang dilarang dan tidak menunda pekerjaan. Yang membedakan semangat kerja dalam Islam adalah kaitannya dengan nilai dan cara mencapai tujuan. Bagi seorang muslim, bekerja merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan ridho dari Allah, sedangkan seorang kafir untuk kesenangan duniawi dan memuaskan hawa nafsu saja. Terdapat dalam Al-Quran menjelaskan etos kerja tersebut. Pertama, di surat Al-Jumu'ah ayat 9-11 yang akan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat 10. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ayat 11. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dari ayat dan arti yang sudah dibacakan tadi dapat kita ketahui bahwa kandungan surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang pertama, dari ayat 9, apabila telah diserukan dengan dikumandangkannya azan untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat atau sholat 5 waktu, maka segerakanlah untuk mengingat Allah dengan melaksanakan sholat yang khusyuk serta zikir dan doa sesudah sholat, maka tinggalkanlah jual beli dan berbagai kegiatan lainnya. Pada ayat 10 juga dijelaskan, jika sudah menyelesaikan sholat Jumat, maka bertebarlah kalian. Kita selesai sholat itu langsung ke bertebar untuk mencari rezeki yang halal untuk menuntaskan keperluan kalian. Carilah karunia Allah dengan bekerja yang halal dan keuntungan yang halal, serta mengingat Allah lah setiap melaksanakan pekerjaan tersebut. Pada ayat 11 juga dijelaskan bahwa sebagai peringatan dan teguran bagi mereka yang melupakan Allah dan Rasul-Nya, serta lebih mengutamakan dunia. Allah menegaskan bahwa semua rezeki pada makhluknya adalah milik Allah dan semuanya adalah titipan pada kita. Jadi sebaiknya setelah kita mendapatkan rezeki kita harus bersyukur. Selanjutnya kita akan mencari juga kandungan dari surat Al-Qasas ayat 77 sebagai berikut. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi
Janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Dari dibacakannya arti dari surah Al-Qasas tadi, dapat kita ketahui bahwa kandungan dari surah Al-Qasas ayat 77 adalah Allah memerintahkan manusia bekerja dan berusaha untuk kepentingan duniawi dan akhirat secara seimbang. Tidak boleh seseorang mengajar duniawi saja dan melupakan akhiratnya. Begitu juga sebaliknya. Keduanya hendak berjalan dengan seimbang dan janganlah sampai merusak bumi ini. Selain dua ayat tadi, dapat kita cari juga hadis tentang mengenai etos kerja tersebut. Hadisnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah dari Mikdam bin Makdi Qorib. Haddatsana Hisab nu Amarin haddatsana Ismailu bin Ayyasin an Bakhiri bin Sa'id an Khalidi bin Ma'dana an Miqdami bin Maqdi Qariba Zubaidi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma kasabar rajulu kasban atyaba min amali yadihi wa ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khalidimihi wa huwa sadaqah. Rawahul Ibnu Majah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Aishi dari Bahir bin Sa'ad dari Khalid bin Ma'dan dari Al-Mikdam bin Maqdi Qarib Al-Zubaidi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri, dan apa-apa yang diinfakkannya oleh seorang laki-laki kepada istri, diri, anak, dan membantunya adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kandungan dari hadis tersebut adalah hadis di atas merupakan motivasi dari Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslim untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Kita dilarang oleh Nabi hanya bertepang dagu dan berpangku tangan mengharap rezeki datang dari langit. Kita harus giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW bahwa tidak ada yang lebih baik dari usaha seseorang kecuali hasil kerjanya sendiri. Hal ini tentunya juga bukan sembarang kerja, tetapi pekerjaan yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Nilai mulia bukan hanya dari sisi memperolehnya saja, membelanjakannya untuk anak, istri, dan pembantu dinilai sedekah oleh Allah. Betapa luhurnya ajaran Islam yang mendukung betul bagi para pemeluk untuk giat bekerja. Sekian presentasi saya. Bila ada salah dan ada kurangnya saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.